Jumpa lagi di Nonton Film bareng Berun. Apa kabar sahabat semua penonton setia channel ini dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Di episode kali ini sebuah film spesial untuk menemani aktivitas kalian yang berjudul Fallen. Film ini rilis tahun 1998, bercerita tentang perjalanan seorang detektif dalam memecahkan kasus pembunuhan yang penuh dengan teka-teki. Langsung aja, mari kita mulai alur cerita film kali ini. Di awal kisah, seorang pria bernama John Hobbs merasakan sakit di seluruh tubuhnya dan terkapar di atas salju di sebuah tempat. Lalu scene mundur beberapa waktu sebelumnya. Di sebuah tempat, John Hobbs ditemui atasannya yang bernama Stanton. Stanton memberitahu John bahwa Stanton pikir gubernur tidak akan menyetujui hal ini. Lalu, seorang polisi memanggil John. Ada yang mencari John di ruangan. Pria ini bernama Edgar Reese, seorang terpidana yang akan menjalani hukuman mati. Edgar mengatakan bahwa John adalah detektif pintar yang berhasil mengurung nasibnya. Beberapa wartawan juga ada di dalam ruangan ini. Edgar dengan nada bercanda mengatakan mungkin wartawan ini akan membuat sebuah film dokumenter tentang Edgar. Edgar mengajak John untuk bersalaman. Edgar mengatakan bahwa John masih teman terbaik Edgar. Edgar menegaskan bahwa John mengingatkan Edgar dengan seseorang. Edgar bertanya, apakah John suka dengan teka-teki? John menjawab tidak begitu suka. Lalu Edgar menjelaskan bahwa teka-teki ini akan sangat menarik. Kenapa ada jarak antara Lyons dengan Spakowski? Namun John tidak memahami apa yang Edgar bicarakan. Edgar meminta John untuk membuka mata dan melihat di sekeliling, karena detektif sepintar John seharusnya mengetahui hal itu. Lalu Edgar berbicara dengan bahasa asing yang tidak dipahami oleh John. John hanya tertawa dan meminta polisi membawa Edgar. Edgar memberi pesan ke John bahwa yang sudah berjalan akan terus berjalan. Have a safe trip, ya? Lalu polisi membawa Edgar ke sebuah ruangan untuk menjalani hukuman mati. Edgar menyentuh polisi yang membawanya dan memberitahu bahwa Edgar akan menemuinya. Semua pihak berwajib termasuk gubernur menyaksikan hukuman mati yang akan dijalankan oleh Edgar. Sebelum menjalani hukuman, Edgar berkata, semua waktu berpihak kepadaku. Tidak ada rasa takut dan rasa bersalah yang terlihat di wajah Edgar. Dia terlihat sangat menikmati. Lalu polisi melaksanakan hukuman mati untuk Edgar. Edgar terkapar di kursi hukuman dan polisi memberi laporan bahwa Edgar sudah meninggal. John diwawancarai wartawan dan mengatakan bahwa Edgar mendapat konsekuensi yang setimpal atas apa yang sudah diperbuat selama ini karena Edgar banyak melakukan pembunuhan secara brutal. Lalu scene berpindah di sebuah bar. John bertemu teman-temannya merayakan keberhasilannya menangkap Edgar. Pria ini bernama Lau dan pria ini adalah Jones. Lau memberikan pertanyaan yang sedikit menyinggung kehidupan pribadi John. Namun John mencoba untuk tidak meladeninya. Namun Lau terus-terusan bertanya tentang masalah pribadi John. Hal ini sedikit membuat John kesal. John bilang bahwa John bisa melompati meja dan menarik jantung Lau. Perkataan John membuat Lau terdiam. Namun ternyata itu adalah sebuah candaan yang biasa mereka lakukan. Lalu mereka tertawa bersama. If I lost control, but if I did, I would be no different. You take any cop out on the force. I'm switching the bud. Scene berpindah di sebuah tempat. Polisi yang membawa Edgar datang dan menyenggol seseorang. Lalu beberapa orang tak dikenal saling bersenggolan satu sama lain dan pria yang disenggol terakhir adalah Charles. Lalu Charles pergi ke sebuah tempat membawa sebuah bingkisan. Charles mendatangi seorang pria dan memberikan sebuah sandwich. Charles juga menghina pria tersebut. John mendapat sebuah telepon namun tidak ada suara di telepon tersebut.
Lalu John sarapan bersama keluarganya. Pria ini bernama Art, saudara John. Diketahui bahwa John ditinggal pergi oleh istrinya dan saat ini John tinggal bersama Art. Di sebuah tempat Charles sedang menyiapkan sarapan. Saat Charles gosok gigi, terlihat seorang mayat berada di bathtub. Beberapa waktu kemudian John mendatangi kantor untuk bekerja dan terlihat Charles mengawasi John dari kejauhan. John mendapat sebuah telepon yang memberitahukan telah terjadi pembunuhan di sebuah apartemen. John memberitahu bahwa dulu John sering ditelepon Edgar jam 3 malam. Dan semalam ada seseorang yang menelpon John jam 3 malam lagi. Dan itu tentunya bukan Edgar, karena Edgar sudah meninggal. Lalu scene berpindah di sebuah kamar apartemen. Seorang pria bernama Maskovic tewas di bathtub. Mereka menemukan angka 18 di tubuh korban dan menduga pria ini adalah korban ke-18. John menemukan makanan di meja tertata rapi dan menduga bahwa pelaku pembunuhan menumpang tidur dan makan di rumah ini setelah melakukan pembunuhan. Lalu Jones melihat tulisan di balik pintu. Kenapa ada jarak antara Lyons dan Spakowski? Hal ini membuat John kaget karena hanya Edgar yang bertanya hal itu sebelum Edgar dihukum mati. Dan ini merupakan sebuah teka-teki. Di kantor, polisi berdiskusi dan memiliki opini bahwa Edgar memiliki kaki tangan. Lalu Law memberikan laporan ke teman-temannya dan menemukan sebuah racun di dalam tubuh korban. Dan Law menegaskan itu adalah racun yang sama di mana dulu Edgar melakukan aksinya. Lalu John bertanya ke temannya yang suka teka-teki, kenapa ada jarak antara Lyons dan Spakowski? Lalu Law memberitahu bahwa Law menangkap Spakowski saat awal-awal dinas di kantor selatan. Dan Law menegaskan bahwa orang itu adalah penjahat yang sangat terkenal. Lalu John meminta Law mengantarkannya ke gudang dan melihat nama polisi yang bertugas. Law tidak tahu siapa Lyon, namun Spakowski adalah orang yang sangat kejam. Di rumah John mencari informasi tentang Lyons di internet dan mendapati sebuah nama yaitu Robert Milano. Beberapa waktu kemudian John menemui Stanton dan memberitahu informasi tentang seorang pria bernama Robert Milano. Lalu Stanton memberitahu bahwa Stanton pernah bertemu dengannya. Robert adalah orang yang gila poker, namun Robert adalah polisi yang baik. Lalu Stanton memberikan sebuah kaset yang berisi dokumenter tentang Edgar. Jones memberitahukan ke John tentang olah TKP pembunuhan Maskovic. Sidik jarinya sudah hilang dan kemungkinan pembunuh berambut gelap. Jones menegaskan bahwa siapapun yang melakukannya sangat tahu persis apa racun yang digunakan oleh Edgar dulu. Lalu John melihat video Edgar. Edgar menegaskan agar video ini sampai ke John Hobbs. John mendatangi sebuah rumah dan bertemu dengan seorang perempuan bernama Grete Milano, anak dari Robert Milano. Grete bertanya kenapa John ingin tahu tentang ayahnya. John menjelaskan bahwa kejadiannya sudah 30 tahun yang lalu dan berkas di kepolisian sudah ditutup. John hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Robert karena pimpinan di kepolisian tidak ingin membicarakan hal itu. John memberitahu bahwa John yang menangkap Edgar dan teman Edgar pernah menyebutkan nama Robert Milano. Lalu Grete bertanya apakah Edgar suka bernyanyi. John menjawab bahwa Edgar suka bernyanyi layaknya orang gila. Grete juga bertanya apakah sebelum dia dihukum mati dia mencoba menyentuh seseorang. John menjawab bahwa Edgar meminta jabat tangan sebelum dihukum mati. Lalu Grete menyadari sesuatu dan menegaskan ke John untuk tidak memberitahukan siapapun tentang pembicaraan ini. Informasi yang akan Grete berikan hanya untuk pribadi John. Grete menjelaskan bahwa ayahnya adalah polisi yang baik dan tidak tahu bagaimana ayahnya bunuh diri tanpa sebab. Waktu itu Robert menangkap seorang pembunuh tapi kejahatan copycat dimulai. Polisi tidak pernah mendapatkan barang bukti dan medali untuk Robert dibatalkan. Saat Robert meninggal, seseorang membuat barang buktinya menghilang. Robert pernah memberitahu istrinya bahwa barang bukti yang menjatuhkan Robert tidak bisa dilawan.
Jadi, Robert memutuskan pergi ke sebuah kabin di pegunungan, dan setelah itu ayahnya bunuh diri. Namun intinya, Great sangat yakin bahwa ayahnya tidak bersalah atas pembunuhan tersebut. John bertanya bagaimana Great bisa tahu bahwa ayahnya tidak bersalah. Great takut jika memberitahu John maka hidup Great akan dalam bahaya, dan Great tidak bisa memberitahukannya. Lalu John pamit pergi dari rumah Great. Sebelum pergi, Great bertanya apakah John percaya dengan Tuhan. John menegaskan bahwa selama ini John pergi ke tempat ibadah. John masih bingung dengan apa yang sebenarnya disembunyikan oleh Great. Apa yang ditakutkannya dan kenapa bertanya tentang Tuhan. Dan apa hubungan antara ini semua. Lalu secara tak sengaja John berpapasan dengan Charles. Terlihat Charles memiliki pandangan yang berbeda, namun John tidak menyadari akan hal itu. Tatapan Charles seperti melihat dari sebuah kamera. Charles naik kereta mengikuti seorang pria gemuk dan sengaja menyenggolnya saat keluar kereta. Di rumah, John mendapatkan telepon dari seseorang tak dikenal. Saat Art mengangkatnya, tidak ada suara yang menjawab telepon tersebut. Lalu teleponnya berbunyi lagi untuk kedua kalinya. Di sebuah tempat Charles membuat sarapan. Lalu Charles menelpon seseorang bernama Mort dan bertanya apakah Mort bekerja nanti malam. Mort menjelaskan bahwa Mort berhenti bekerja. Beberapa waktu yang lalu, Charles mengejek bosnya dan bosnya memecat Mort. Hal ini membuat Charles sedikit bingung. Lalu seseorang mengetuk pintu. Dan pria ini adalah pria yang tersenggol di stasiun. Tiba-tiba menyerang Charles tanpa sebab. Lalu pria itu menelpon John dan tidak bicara sama sekali. Pria gemuk ini menyiapkan sarapan seperti apa yang Charles siapkan waktu itu. Dan terlihat Charles terkapar di backup rumahnya. Di kantor, Jones memberitahu John bahwa Jones memanggil ahli bahasa untuk melihat kaset Edgar. Karena Edgar berbicara dengan beberapa bahasa yang polisi tidak pahami. Ahli bahasa memberitahu bahwa apa yang dikatakan Edgar bukanlah bahasa asing, namun bahasa yang memang tidak berasal dari bahasa negara. Sesuatu yang antik dari pengucapan kitab suci Syrian Aramak. Dan sampai saat ini hanya suku nomaden yang masih menggunakan bahasa tersebut. Dan ahli bahasa ini menegaskan bahwa dia tidak memahami sama sekali apa yang dikatakan oleh Edgar. John menemukan sebuah clipping tentang Edgar saat masih ada di SMA. Edgar menulis dengan tangan kanan dan memukul bola baseball dengan tangan kanan. Namun, kenapa saat dewasa Edgar jadi kidal? Mereka masih tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi dengan Edgar. Edgar bisa berbicara dengan bahasa yang berumur 2000 tahun, dan Edgar bisa menggunakan kedua tangannya untuk menulis. Lalu John mendapat telepon dari seseorang dan memberitahukan sebuah alamat. John mengajak Jones untuk pergi. John mendatangi sebuah apartemen dan menemukan Charles tewas. Jones juga menegaskan ke John bahwa makanan disusun sama seperti kejadian di apartemen Moskovic. John menemukan tulisan di belakang cermin. Sebuah teka-teki baru yang tidak John pahami. John memberitahu bahwa semalam saat John pulang ke rumah, orang ini berpapasan dengan John, dan orang ini melihat John dengan tatapan aneh. Polisi menemukan jarum suntik di bawah wastafel dan menduga ini adalah jarum yang digunakan pelaku meracuni Charles. Jones juga menjelaskan bahwa nomor yang ada di dada Charles adalah nomor 2, sedangkan Moskovic nomor 18. Hal ini sangat membuat polisi kebingungan. John masih mencoba mencerna apa hubungan semua ini dengan John. Di gudang kantor, John melihat berkas kematian Robert Milano. Dan Lau tak sengaja melihat Robert di tempat itu. Lalu Sin berpindah di sebuah lapangan basket. John sedang bermain bersama anak-anak. Lalu Jones menghampiri John. Jones memberitahu bahwa Jones menemukan keanehan dalam kasus ini. Korban yang bernama Charles memiliki nama asli Mikey, dan ternyata Charles lah yang membunuh Moskovic. Sidik jari Charles ditemukan di seluruh tubuh Moskovic. Lalu 3 hari kemudian Charles ditemukan dengan posisi yang sama dengan Moskovic, dengan makanan yang sama tertata rapi seperti Charles membunuh Moskovic. John masih belum memahami apa yang sebenarnya terjadi dengan kasus ini.
Namun John memiliki firasat buruk tentang ini. Seseorang sengaja membuat polisi kebingungan. Beberapa waktu kemudian John mendatangi kabin di pegunungan milik Robert. Terlihat kabin ini sudah terbengkalai. John mencoba mencari petunjuk di kabin ini. John menemukan lokasi kematian Robert. Lalu John masuk ke ruang bawah tanah. John mendapati beberapa buku milik Robert yang tersembunyi. John melihat foto, di mana foto itu adalah petunjuk yang ditinggalkan Robert. Foto itu menunjukkan sebuah bagian ruangan di dalam ruangan bawah tanah. John membersihkan dinding dan mendapati tulisan di tembok tersebut yang bertuliskan Azazel. Setelah beberapa waktu, John pergi untuk menemui Greta. John memberitahu bahwa John mendatangi kabin keluarga Milano di pegunungan. Lalu John bertanya ke Greta apa maksud dari Azazel. John menemukan tulisan Robert di dinding dan sengaja ditutupi oleh cat. Dan John mendapat informasi dari pencarian John bahwa Azazel adalah roh jahat yang sangat besar. Apapun artinya, John tidak memahami itu. Salah satu buku Robert menceritakan tentang roh tersebut dan berpindah melalui sentuhan. Lalu Greta meminta John untuk menjauh. Jika ada orang yang John sayangi, Greta meminta John untuk menjauhi kasus ini. Namun John masih belum bisa mencerna apa maksud perkataan Greta. John menegaskan bahwa ini adalah tugas dan kewajiban John sebagai polisi. Lalu Greta meninggalkan John. John mendapat informasi dari Stanton. Penelpon misterius yang menelpon John malam-malam terjadi pada waktu yang sama setelah pembunuhan. John menegaskan ke Stanton bahwa Edgar sering menelponnya pada malam hari. Karena saat ini Edgar sudah meninggal, maka John meyakini seseorang melakukan ini atas perintah Edgar. Lalu Jones memberikan arti dari bahasa yang diucapkan oleh Edgar. Aku tidak bisa memasukimu dengan sentuhan, tapi aku bisa memasukimu setelah menjadi roh. Namun aku tidak mau. Akan kuhancurkan habis-habisan. Jika itu tidak bisa, aku masih punya cara lain. Dan itu adalah pesan Edgar untuk John sebelum Edgar meninggal. Saat John pulang dari bar, seseorang mengikutinya. Saat John akan masuk mobil, John melihat seseorang naik tangga. Dan John menduga orang itulah yang mengikuti John. Lalu John mencari pria tersebut, namun John tidak menemukan siapapun. John tidak berhenti membaca buku yang ditemukan di kabin Robert. Semua berisi tentang hal-hal mistis yang selama ini tidak pernah diketahui oleh John. Terlihat seekor kucing juga mengawasi John. Kucing tersebut keluar dan menempelkan tubuhnya ke seorang pria. Lalu pria ini datang ke kantor polisi. Lalu seorang polisi menyentuh pria tersebut. Setelah itu pria ini menyentuh teman perempuannya dan menyentuh teman perempuannya lagi. Lalu menyentuh Lou. Lalu Lou tiba-tiba mendekati John dan bertanya apa yang John dapat dari berkas selama Robert. Namun John tidak menjelaskan apapun ke Lou. Lalu Lou membisikkan sesuatu ke John. Waktu memihak kepadaku. Dan itu adalah kalimat yang diucapkan oleh Edgar. Dan ternyata selama ini orang-orang yang melihat dengan pandangan seperti kamera adalah orang-orang yang dirasuki oleh Edgar. Lalu Lou menyenggol temannya. Dan seketika Lou kebingungan. John menyadari akan kejadian ini. Lalu seorang polisi bernama Mike melanjutkan perkataan Lou. Edgar sudah berada di tubuh Mike, lalu John mendatangi Mike. Namun Edgar sudah berpindah ke tubuh yang lainnya. Saat John bertanya ke Mike, Mike tidak mengetahui apapun. Lalu John mengejar orang itu dan mengucapkan bahasa Aramak. Perempuan yang dirasuki Edgar mengatakan bahwa John sangat pintar karena mengetahui bahasa Aramak yang diucapkan oleh Edgar. John juga menjelaskan bahwa John tahu siapa yang ada di dalam tubuh itu, dan itu adalah Azazel. Lalu perempuan ini bertanya di mana John mendapatkan itu. John melihat mereka saling bersentuhan dan berpindah satu tubuh ke tubuh lain.
Hal ini benar-benar membuat John tidak bisa berpikir. John masih tidak percaya dan mencoba bertanya ke Law apakah Law ingat apa yang Law katakan tadi ke John. Namun Law tidak tahu apa yang dibicarakan John. Law tidak ingat pernah berbicara dengan John hari ini. Lalu scene berpindah di sebuah tempat. John menemui Greta dan meminta bantuan Greta. John juga memaklumi bahwa Greta menjauh dari John karena keluarga Greta semuanya sudah meninggal. John masih mencoba mencerna apa yang John lihat. Beberapa waktu yang lalu John melihat orang-orang di sekitar John saling bersentuhan dan seperti seseorang merasuki orang lain berpindah dari tubuh satu ke tubuh lain lewat sentuhan. Dan orang-orang yang dirasuki benar-benar menjadi orang lain. John menegaskan ke Greta bahwa Edgar mengancam John dengan bahasa Aramak. Lalu Greta memberitahu John bahwa ada sebuah fenomena yang hanya bisa dijelaskan jika ada Tuhan. Iblis itu nyata dan bersemayam di dalam tubuh manusia, dan disitulah iblis menjalankan dendamnya. Namun John masih tidak percaya dengan hal itu. John membutuhkan penjelasan yang lebih logis untuk dipahami. Greta juga menjelaskan bahwa di saat John mengenal Edgar Reese, dia bukanlah dirinya yang asli. Tubuhnya sudah dikendalikan oleh roh jahat dan roh itu disebut Azazel. Itulah mengapa walaupun Edgar akan menjalani hukuman mati, tapi tidak terlihat di wajahnya rasa takut dan kecewa. Lalu John bertanya kenapa Edgar sangat terobsesi dengan John. Greta menegaskan bahwa Azazel mendapat perhatian John, karena Azazel pernah menyentuh John namun tidak bisa merasuki John saat berjabat tangan dengan Edgar. Dan saat ini Azazel mencoba cara lain untuk masuk ke tubuh John. Dan hal itu juga yang menimpa ayah dan ibu Greta. Lalu John bertanya ke Greta bagaimana cara melawannya dan apakah mungkin kita memiliki peluang untuk menang melawan iblis. Greta meyakini bahwa mereka bisa melawannya. Greta yakin iblis ini tidak abadi dan bisa dimusnahkan oleh orang yang tepat dengan cara yang tepat. Di sisi lain, terlihat Azazel melihat John dan Greta bertemu. Lalu Azazel mengikuti Greta. Greta menyadari bahwa pria di belakang mengikutinya sedari tadi dan terus bernyanyi. Lalu pria ini mendekati Greta dan mengajak bersalaman. Namun Greta menyadari hal itu dan Greta menolaknya. Pria ini bertanya siapa Greta sebenarnya. Lalu Greta melarikan diri dari tempat itu. Azazel mengejar Greta dengan berpindah tubuh satu ke tubuh yang lain di tempat itu. Lalu scene berpindah di sebuah gereja. John menghampiri Greta di gereja tersebut. John bertanya apakah Greta baik-baik saja. Greta menjelaskan bahwa Greta lari dari Azazel. Dia mengejar Greta, namun untungnya Greta bisa melarikan diri. Greta selama ini mempersiapkan diri untuk hal ini. Itulah mengapa Greta hidup menyendiri. Namun ternyata Greta masih belum siap. John menegaskan untuk sementara waktu mereka tidak boleh terlihat bersama. Di kantor, Stanton ingin bertemu dengan John. Stanton bertanya di mana John saat Moskavic dan Charles terbunuh. Stanton menemukan sidik jari milik John di koin yang sering John gunakan ada di TKP Charles. Lalu Stanton bertanya apa yang John sembunyikan. Stanton ingin tahu, namun John menegaskan bahwa Stanton tidak akan mau tahu tentang hal itu. Namun Stanton memaksa John. Lalu John memberitahu kasus Robert Milano. Dan kasus ini sama persis dengan apa yang dialami oleh Robert. Stanton memberi nasihat ke John agar John tidak masuk dan membuka lagi kasus Robert. Saat pulang, John melihat Art terluka. John bertanya apa yang terjadi dengan Art. John menyadari bahwa Art dipukul oleh seseorang di bagian mata. Art menjelaskan bahwa anaknya lah yang memukulnya secara tiba-tiba. John menyadari bahwa Azazel ada di tubuh Sam. Lalu John menemui Sam dan bertanya dengan siapa Sam bermain. John pergi keluar rumah mencari teman Sam. Dan ternyata firasat John benar. Azazel ada di tubuh teman Sam. John meminta Azazel untuk tidak mengganggu keluarganya. Azazel menegaskan bahwa dulu John mengejarnya dan sekarang gantian Azazel yang akan terus mengejar John. Lalu anak itu melarikan diri dari John.
Azazel menabrak seorang pria dan kebetulan pria itu membawa senjata. Azazel menyerang John dengan tubuh pria tersebut. John meminta orang itu menjatuhkan senjatanya, namun orang itu tidak mau. John terpaksa menembak pria tersebut. Put the gun on the ground! I know you, Hobbs. Put the gun down! Azazel keluar dari tubuh pria itu dan masuk ke tubuh seorang wanita di sekitarnya. Lalu wanita itu mendekati John dan bernyanyi. Wanita itu memberitahu John bahwa waktu ada di pihak Azazel dan John tidak akan bisa semudah itu membunuh Azazel. Azazel menjelaskan bahwa saat raga yang dimasukin Azazel tewas, Azazel akan menjadi roh bebas dan tidak ada seorang pun yang bisa menolak Azazel. John bertanya, kenapa Azazel tidak langsung saja membunuh John? Azazel menegaskan bahwa saat ini Azazel sedang bersenang-senang. John menyadari bahwa John telah dipermainkan oleh Azazel dan John telah membunuh seseorang yang seharusnya tidak bersalah. John bingung bagaimana harus menjelaskan ke Stanton tentang kejadian ini. Jones dan polisi bertanya tentang kejadian ini ke orang-orang di sekitar yang melihat kejadian tersebut. Stanton mendatangi John dan memberitahu bahwa pria itu adalah seorang guru sekolah. Saat ini Stanton harus bilang apa ke masyarakat tentang apa yang terjadi. Banyak saksi melihat kejadian ini dan memberitahu bahwa pria itu menembak duluan. Namun ternyata pistol milik pria itu hanyalah pistol hampa. John menegaskan bahwa itu adalah jebakan. Stanton bertanya dengan kesal ke John, siapa yang menjebak John Hobbs. John melihat Art ada di TKP. John meminta Art untuk pulang ke rumah dan jangan biarkan siapapun masuk. Untuk saat ini, jangan biarkan Sam bermain dengan siapapun. Jones mendapati beberapa tulisan aneh di tubuh pria ini. Dan John menegaskan bahwa tulisan itu mencoba menyampaikan pesan. Stanton menganggap John mengatakan sebuah lelucon, karena kali ini yang membunuhnya adalah John sendiri. Untuk apa pria ini menyampaikan pesan ke pembunuhnya? Stanton meminta John menemuinya di kantor. Lalu scene berpindah di kantor polisi. Stanton memberitahu John bahwa pria itu baru menikah 4 bulan yang lalu dan saat ini istrinya sedang hamil. Stanton akan mencabut izin senjata milik John dan akan membawa kasus ini ke pengadilan. Saat John berbincang dengan Jones, John mendapat telepon dari Greta. Greta menelpon hanya ingin tahu kabar John saat ini. John mengemasi barangnya dan berpamitan dengan Jones. John menelpon balik Greta saat berada di rumah. John memberitahu bahwa Azazel membuat John membunuh seseorang yang seharusnya tidak bersalah. John juga melihat setelah orang itu meninggal, Azazel pindah ke raga orang lain. John membaca seluruh buku milik Robert dan mendapati banyak fakta tentang Azazel. John menyadari satu hal bahwa Azazel memiliki satu kekurangan. Namun John masih belum tahu apa kelemahan Azazel. Maybe I'll check up on you tomorrow. Good night. Pagi harinya John mendapati jendela kamar mandinya bekas dibobol orang. John juga menemukan tulisan di cermin kamar mandinya. Lalu John mendatangi Sam dan melihat tulisan di dada milik Sam. John bertanya, "Di mana ayahmu?" Sam memberitahu bahwa ayah ada di tempat tidur. John memiliki firasat buruk karena tidak biasanya Art belum bangun jam segini. John mendatangi kamar dan mendapati Art tewas di kamar tidur. John bingung bagaimana harus menjelaskannya ke Sam. Di dada Art juga tertulis sebuah tulisan. Mendapati hal ini John marah namun bingung apa yang harus John lakukan. John juga menemukan jarum suntik di samping Art dan menyadari bahwa Azazel yang telah melakukan hal ini menggunakan tubuh Sam. Jones menelpon John dan meminta John melihat berita. Seorang perempuan yang waktu itu dirasuki oleh Azazel memberikan kesaksian palsu ke wartawan dan menuduh John menembak pria itu tanpa sebab. Jones memberitahu bahwa saat ini Lou datang menjemput John untuk dibawa ke pengadilan. John bingung apa yang harus John lakukan saat ini. John membawa baju-baju milik Sam dan membawa Sam pergi dari rumah untuk bersembunyi. Di sisi lain, Lou sudah sampai di depan rumah John. Sam bertanya di mana ayahnya dan kenapa tidak diajak. John dan Sam akhirnya pergi lewat jendela.
Azazel mengawasi John dengan tubuh seorang wanita. John mencatat semua tulisan yang ada di tubuh-tubuh korban sebelumnya dan mencoba untuk memecahkan teka-teki yang ada. Lalu John mendekati seorang biarawati di kereta dan bertanya tentang wahyu. Biarawati menjawab bahwa itu berhubungan dengan kitab suci. John turun di stasiun kereta dan bertemu dengan seorang polisi. Polisi tersebut mengetahui siapa detektif John Hobbs. John memukulnya dan lari dari stasiun. Polisi meminta bantuan ke markas pusat dan memberitahu bahwa John ada di sini. John meminta Sam lari secepat mungkin pergi dari tempat ini. Mereka berhasil bersembunyi di sebuah tempat. Sam bertanya ke John apa yang sebenarnya terjadi. John menjelaskan bahwa polisi menganggap John melakukan kejahatan. Dan saat ini John bukan lagi polisi, karena John sudah dipecat beberapa waktu yang lalu. Lalu John memberitahukan Sam tentang ayahnya. John menemukan Art meninggal di kamar tidur. Itulah mengapa John tidak membawa Art pergi bersama kita saat ini. Dan ternyata Sam sudah mengetahui hal itu karena sebelumnya Sam membangunkan ayahnya. Namun ayahnya tertidur dan terlihat pucat. John berjanji ke Sam akan melindungi Sam apapun yang terjadi. Lalu John membawa Sam ke rumah Greta. John memberitahu bahwa John tidak punya tempat lagi untuk berlindung. John juga memberitahu bahwa ini adalah Sam, keponakan John. John memberitahu Greta bahwa Azazel menulis sesuatu di dada Sam. Beberapa waktu kemudian setelah Sam tidur, John membicarakan hal ini ke Greta. John sudah mulai bisa memahami apa yang sedang terjadi. Di buku milik Robert dijelaskan setelah induk Azazel meninggal, Azazel bisa selamat untuk 1 nafas atau 5000 hasta. Di sisi lain, Azazel pernah bilang ke John jika Azazel menjadi roh, tidak ada tubuh yang bisa menolak Azazel. Jadi, seseorang masih bisa dirasuki Azazel tanpa sentuhan. Greta menegaskan jika adalah bentuk roh, dia akan berjuang untuk hidupnya dan akan menjadi lebih kuat. Greta bertanya apa yang akan John lakukan. John tidak tahu, namun John harus memastikan Sam dan Greta aman. John meminta Greta untuk membawa Sam pergi jauh ke tempat yang tidak seorang pun tahu. John membangunkan Sam dan memberitahu bahwa John harus pergi, dan Sam harus bersama Greta untuk beberapa waktu. John meminta Sam untuk menjadi anak yang baik. John juga berpesan ke Sam apapun yang orang lain bicarakan tentang John, Sam harus ingat bahwa John sangat mencintai Sam. Sebelum pergi, John juga berpesan ke Greta agar Greta siap melakukan apapun, termasuk membunuh induk Azazel jika sampai ke tempat ini. Di sebuah tempat, John menelpon Jones. Jones bertanya kenapa John pergi. John menjelaskan bahwa John melakukan perjalanan panjang. Dan telepon tersebut disadap oleh Stanton dan Lowe. John memberitahu bahwa John pergi jauh di mana tidak ada seorang pun yang bisa menemukannya. John mendatangi kabin milik keluarga Milano. John datang ke sini untuk memancing Azazel. Jika induk Azazel tewas di tempat ini, Azazel tidak akan menemukan induk baru karena lokasinya sangat jauh dari kota, dan itu di luar kemampuan Azazel. Malam harinya terlihat sebuah mobil mendekati kabin yang John tempati. John menyadari kedatangannya. John keluar kabin dan menyambut Azazel. Haven't you done enough, huh? Murdered my brother? Come on out, you son of a bitch! John tahu Azazel akan datang. John tidak akan lari lagi dan akan menyelesaikan urusannya di tempat ini. Dan ternyata yang mendatangi John adalah Stanton. Stanton tidak memahami apa yang dibicarakan John. Stanton menegaskan bahwa Stanton datang ke sini untuk menangkap John. Jones juga mendatangi rumah ini. John bingung siapa di antara mereka yang dimasuki oleh Azazel. Lalu John bertanya siapa lagi yang ada di sini. Stanton menegaskan bahwa hanya mereka berdua yang datang. Lalu John mengatakan ke Jones bahwa John tidak melakukan hal itu. Jones memberitahu Stanton Jones tidak tahu apakah Jones bisa melakukan ini atau tidak. Katakanlah John menghilang di hutan dan membuang mobilnya di danau. Apakah itu akan selesai? Lalu Stanton menegaskan bahwa Stanton akan membawa John ke dalam rumah dan itulah tujuan mereka ke sini. Lalu John membuang senjatanya. Di
Tiba-tiba Jones menembak Stanton tepat di kepalanya. Sometimes it's a big one. Dan ternyata Azazel ada di tubuh Jones. Azazel meminta John lari, Azazel akan bersenang-senang. Azazel menegaskan jika induk ini tewas maka Azazel akan memasuki John dan akan membunuh 20 orang yang akan membuat John terkenal dan hidup John akan hancur. John menyerang Jones dan membuat Jones tertembak. Why you got me, Hobbs? Azazel bertanya sesuatu ke John. Kenapa John tidak membiarkan Azazel bunuh diri dengan tubuh Jones? John menegaskan bahwa John butuh waktu. Azazel bertanya untuk apa John butuh waktu. John menegaskan bahwa 5.000 hasta itu adalah waktu yang lama. Azazel menyadari John mengetahui sesuatu yang menjadi kelemahan Azazel. Lalu John bertanya ke Azazel, kenapa Robert Milano datang ke tempat ini, tempat yang sangat terpencil dan jauh dari kota. John menegaskan bahwa Robert melakukan apa yang akan dilakukan oleh John, namun Robert tidak mampu. John meminta Azazel membuka mata dan melihat sekeliling. Tidak ada orang yang ada di sini bermil-mil jauhnya. Dan saat ini Stanton sudah tewas. Hanya ada 2 tubuh yang masih hidup dan saat ini Jones sudah sekarat. Lalu John menyalakan rokok. Diketahui bahwa selama ini John sudah tidak merokok lagi. Azazel bertanya kenapa John merokok. John menjelaskan bahwa rokok bisa membunuh, apalagi dicampur dengan racun. Azazel menyadari bahwa John akan bunuh diri. John menegaskan bahwa racun ini adalah racun yang sama yang digunakan Azazel membunuh saudaranya. Azazel baru sadar bahwa John menjebaknya. Setelah tidak ada tubuh, maka Azazel tidak akan bisa memasuki tubuh yang lain. Dan Azazel tidak memiliki kemampuan untuk pergi bermil-mil jauhnya mencari induk baru. Lalu John menembak Jones. Fuck you, motherfucker. Azazel keluar dari tubuh Jones dan memaksa masuk ke tubuh John. Azazel berusaha pergi dari tempat ini namun racun sudah mulai menyebar ke tubuh John. Dan inilah scene yang ada di awal film yang merupakan scene di akhir film. Azazel merasa dibodohi, diracuni oleh seorang polisi yang berniat menyelamatkan dunia bernama John Hobbs. Azazel keluar dari tubuh John dan masuk ke dalam rumah. Lalu seekor kucing keluar dari rumah. Azazel masuk ke dalam tubuh seekor kucing. Lalu Azazel pergi dari tempat ini. Dan berikut adalah penjelasan singkat inti dari film ini. John adalah seorang detektif yang terus-terusan mengejar penjahat bernama Edgar Rice. Hingga akhirnya John berhasil menangkapnya dan menjatuhi hukuman mati untuk Edgar. Setelah kematian Edgar, satu persatu hal aneh mulai terjadi. John mendapat kasus baru satu persatu yang membawanya mengingat apa yang diucapkan oleh Edgar. Dan ternyata John berurusan bukan dengan seorang penjahat, namun dengan seorang iblis yang disebut Azazel. Azazel tinggal di dalam tubuh manusia, berpindah dari tubuh satu ke tubuh lain dengan sentuhan. Azazel memburu John karena John menangkap induk yang paling disukai oleh Azazel, yaitu Edgar. Dan Edgar dijatuhi hukuman mati karena John. Azazel sangat suka berada di tubuh Edgar. John menemukan cara bagaimana membunuh Azazel. Setelah induk Azazel meninggal, Azazel menjadi sebuah roh dan akan mencari induk baru. Namun Azazel punya kelemahan. Setelah menjadi roh, Azazel tidak akan bisa pergi jauh. Jika dalam beberapa waktu Azazel tidak menemukan induk, maka Azazel akan mati dan menghilang. John menjebak Azazel di sebuah tempat terpencil dan membuat Azazel keluar dari induknya. John melakukan bunuh diri agar Azazel tidak mendapat induk baru di tempat ini dan Azazel akan tewas di tempat ini. Namun, ternyata prediksi John salah. John tidak menyadari bahwa Azazel tidak hanya bisa masuk ke manusia, namun bisa masuk juga ke binatang. Di akhir cerita, Azazel tidak menemukan manusia, namun Azazel masuk dalam tubuh seekor kucing. Kemungkinan besar, Azazel akan pergi menjauh dari tempat ini dan mencari induk baru, lalu melanjutkan kejahatannya seperti biasanya. Gimana menurut pendapat kalian tentang film ini? Silahkan tulis di kolom komentar.